Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Selamat pagi, kembali ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Marganda Sialagan. Apa kabarnya hari ini? Kita syukur hari ini hari yang luar biasa. Intinya setiap hari ini tidak ada hari yang mengerikan. Sebetulnya setiap hari itu hari yang luar biasa. Karena apa? Ada langkah-langkah yang akan ditempuh dengan banyak hal yang menanti kita. Nah, hari ini saya mau berbagi tentang setiap apa yang kita perbuat jangan sampai sia-sia. Ini setiap apa yang kita perbuat jangan sampai sia-sia. Contoh, ada orang yang sudah berlelah-lelah meluangkan waktu, dia latihan banyak, terus dia gunakan banyak hal untuk fokus pada sesuatu hal yang dicapainya, tapi begitu dia tidak meraihnya, semuanya sia-sia. Rupanya apa yang dia kerjakan itu salah, cara yang dia kerjakan itu salah. Dia sudah buat banyak hal, dia sudah rancang, dia punya planning yang banyak, tapi begitu hendak diputuskan hasilnya dia ternyata semua sia-sia. Bukan. Jika kita pernah mengalami hal seperti itu, kita buat banyak, kita kerjakan, kita luangkan banyak, kita berinvestasi banyak, mungkin sampai hal-hal yang tidak wajar, yang tidak baik kita kerjakan hanya untuk menggapainya. Ternyata begitu di hasil akhirnya kita lihat, wah, error, access denied, ditolak aksesnya. Sayang sekali. Saya pikir apa? Bukan dari dulu harus dibenahi. Hari ini saya mengajak kita, semua cara yang kita buat untuk mendapatkan sesuatu, semua hal yang kita buat untuk mendapatkan sesuatu, mungkin menghalalkan berbagai cara, sepertinya menurut kita enak, bagus. Ya, ada orang berlelah-lelah untuk kaya dengan menghalalkan berbagai cara, dengan korupsi, dengan tipu menipu, dengan sikut menyikut. Ternyata di akhirnya sia-sia, ditolak. Apa semuanya? Saya pernah merenungkan peristiwa ingin menggapai sesuatu, tidak guna hasilnya. Pikir penyesalan ini. Kenapa? Memang saudara, kalau penyesalan selalu muncul di akhir. Kalau di awal sudah biasa muncul penyesalan, tidak akan salah kita. Kalau di awal itu namanya DP, tapi kalau di akhir itu baru namanya penyesalan, muncul di akhir. Nah, apa yang kita harus kerjakan sepanjang hidup kita, karena kita akan masuk pada akhir tahun dan menutup tahun ini. Kan begitu banyak hal yang sudah kita kerjakan mulai bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, udah hampir mundur. Lagi, aduh nggak sanggup. Nah, coba cara-cara yang lain lagi. Nggak bisa caranya. Halalkan berbagai cara. Yang penting kita harus sampai garis finish. Oke. Setelah sampai garis finish, ternyata Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember pemutusan hasil akhir ternyata tidak disetujui. Saya pernah melihat balap. Saya suka MotoGP, saudara. Dari semua olahraga, acara-acara olahraga yang saya suka itu MotoGP. Mulai kecil saya punya pengalaman dengan MotoGP. Saya suka lihat bike-nya, motornya tuh, senang lihatnya. Tapi waktu dulu susah nontonnya, nonton di televisi, siaran apa yang dapat? Mungkin hanya TVRI, dan itu bisa memutar siarannya. Paling hanya beritanya masuk dalam berita, pengumuman pemenangnya. Lalu berkembang channel, ada siaran-siaran TVI dan sebagainya, RCTI.
pengen nonton ini, tapi nggak diputar. Tapi baru-baru ini, belakangan ini, ya syukur udah bisa di Trans 7 ya. Trans 7 mutar itu, jadi saya semangat itu. Kalau ada siaran saya nonton, saya usahakan. Di kalau ada kegiatan yang lain tidak mau ditunda. Nah, saya sambil ada salah satu pemain itu namanya Quartararo ya. Dia sudah berusaha menang dan ternyata masuk garis finish, kalau tidak salah urutan ke-3 ya, garis finish. Ternyata setelah diumumkan dia melakukan cara dengan yang tidak benar. Dia masuk ke melewati garis pembatas, di replay oleh kamera dia. Nah, yang peringkat 4 harusnya dia, karena diumumkan dia masuk ke peringkat 3, dia enggak. Bisa bayangkan yang peringkat 3 ini dia sudah berusaha rupanya dia sudah masuk putaran 1, lap 1, 2 sampai yang terakhir yang lap ke-28, sudah berusaha jam berapa waktu lama dia mengendarainya konsentrasi. Ternyata di dekat garis finish mungkin berapa, sekitar 2 corner lagi tuh ya, posisi lagi, ternyata dia melintasi garis pembatas, 2 pembatas. Dia penalti, dia keluar, dia bisa masuk dalam peringkat 3, dia bisa masuk podium. Jangan sampai usaha yang kita kerjakan, sudah berusaha, sudah ikut berlomba dalam kehidupan ini, bertanding pertandingan iman menurut kita, ternyata di endingnya yang dipenalti. Saudaraku, saya ingatkan saudara, mau di mana, mau pekerjaan apa pun yang kita lakukan, ada rule, ada aturan yang harus kita ikuti. Kalau tidak ada aturan, orang bilang namanya kayak bilangnya itu Texas. Zaman saya sekolah ini nama dengan nama Texas, ada sebuah sekolah Texas, digambarkan bahwa sekolah itu bebas, pasti ngapain bebas di situ. Nah, hidup kita jangan buat seperti itu. Kita jangan buat hidup kita merasa bebas, tapi ternyata di akhirnya kita dipenalti oleh yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa memenuhi syarat yang Dia maksud. Karena sekalipun kita menganggap kita sudah melayani, kita sudah bekerja, kita sudah punya titel, tapi begitu di akhirnya dianggap tidak mengenal manusia. Enyahlah pembuat kejahatan. Ada satu momen Tuhan yang berkata, enyahlah. Jangan sampai terjadi. Mau belajar menjadi orang yang berkenan, favor, berkenan di hadapan. Rule apa yang Dia berikan kita dalam pertandingan iman ini, kita ikuti. Segala kecurangan yang kita lakukan tidak akan diizinkan, tidak akan ditolerir. Seorang pelari itu tidak boleh menggunakan obat-obat terlarang menambah stamina kuat. Itu dia bisa menunggu. Tetapi begitu di akhir dia menang, periksa kesehatan, dia menggunakan doping atau obat-obatan terlarang yang memotivasi dia, bisa menang. Tidak diizinkan dalam hidup ini kita menggunakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan, hal-hal yang berbau kejahatan. Sekarang dunia ini mengizinkannya. Kalau kita bergabung dengan orang narkoba, mau seks bebas mereka izinkan, mau mengkonsumsi narkoba sebanyak-banyaknya mereka izinkan, mau rusak-rusaklah, karena mereka orang-orang rusak. Kalau kita ada di dunia ini, lahir di dunia ini, bertemu dengan orang-orang yang hidupnya hancur, kita juga mau hidup dan hancur dan sama dengan dia, kita ikut cara hidupnya, itu menganggap tidak ada yang salah, dia menganggap itu bagus, itu boleh, itu halal, itu sah. Tapi kita mau mengikuti rule-nya,
aturan yang Maha Kuasa. Setiap hal yang tidak benar, setiap cara-cara yang tidak baik itu tidak akan ditolerir. Sekali lagi, mari kita jangan sampai penyesalan, jangan sampai sia-sia perjuangan kita selama. Saudara berusaha pengen kaya, pinjam sana pinjam sini, ternyata mungkin konsita. Saudara berusaha untuk banyak hal, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ternyata begitu pada akhirnya karya saudara tidak terima. Sangat menyedihkan. Wah, apalah semua orang makan itu, mungkin orang bilang begitu ya, jauh hal seperti itu. Hari ini saya melihat seperti yang pembalap tadi, mungkin tadi dia urut keempat, dia sudah berusaha mulai dari lap 1, 2, 3 sampai lap yang terakhir, sampai lap yang ke-28 dia sudah lelah, capek, ternyata hanya bisa peringkat 4. Tapi dari pun dia kerjakan, setelah diumumkan ada yang melakukan kecurangan, melewati batas-batas aturan, dan diumumkan dia masuk kepada peringkat 3. Itu jadi kabar sukacita bagi dia. Itu menjadi hal yang luar biasa bagi dia. Dan bangganya berkata akhirnya bisa masuk ke juri. Ada upah dari kejujuran, ada upah dari orang yang ikut aturan. Saudara, kalau mungkin saudara merasa tidak bisa, merasa masih terbelakang, tapi saudara mengikuti aturan main dalam hidup ini, ada waktunya nanti saudara akan diangkat menggantikan orang-orang yang curang. Ada waktunya saudara akan dibawa ke level yang mau naik lebih tinggi lagi untuk menggantikan posisi orang-orang yang dieliminasi. Hidup kita jangan sampai tereliminasi. Kita harus bisa terus bertahan, harus bisa terus bangkit, harus bisa terus berusaha melakukan yang benar. Segala sesuatu sia-sia kalau kita salah dalam mengartikan, salah dalam bersikap, salah dalam mengikuti jalan yang benar. Kita selalu suka mengambil shortcut. Kalau tahu shortcut, jalan pintas. Orang suka shortcutnya, jalan pintas yang mana? Mau cepat, ya, cepat jalan tol. Mengenai jalan tol ini, jalan bebas hambatan ya. Tapi saya punya pengalaman dengan jalan tol. Kalau sudah jalan tol itu semua kendaraan cepat-cepat, dan orang mau pengen cepat, kecepatannya ada batas, ada minimalnya, ada cepat. Tapi kalau perjalanan jauh, sangat hati-hatinya adalah di situ seorang driver atau supir, dia akan tenang saja. Dia hanya memainkan gigi 4, gigi 5, tenang. Hanya pandang ke depan, ya setir hanya kayak gitu aja. Jarang tangan mengganti gigi sendiri. Ya, rem pun kurang, banyak putaran ke depan, tenang. Tapi itu bisa membuat ngantuk, hilang konsentrasi, dan bahaya bisa kecelakaan. Saking tenangnya. Jadi kalau mungkin saudara suka jalan tol, satu sisi enak aja cepat sampai, tapi sisi yang lain hati-hati, saudara bisa mengalami terlalu santai, kecelakaan. Dalam hidup ini banyak sekali kan ditawarkan jalan-jalan tol, jalan-jalan singkat, shortcut, tapi itu banyak membuat orang terlena. Harga yang dibayar mahal, dia bayar tiket tolnya, dan dia bisa sampai ke tujuan. Orang main untuk punya shortcut dalam hidup, saudara punya harga yang saudara bayar. Ya, tidak boleh tiba-tiba nyelonong dari balik-balik gang masuk, tidak bisa. Semua sudah kasih batasnya. Ada batas-batasnya yang harus diatur untuk masuk ke sana. Ada titik seberapa harga yang saudara bayar, di situ saudara bisa masuk.
untuk menggapai shortcut, saudara juga punya harga yang harus saudara bayar. Ya, kumpul bayar harganya di sana, saudara tidak bisa bebas melakukan sesuatu beri semena-mena di sana, makan duit yang habis. Harus ikuti arus sampai ke tempat tujuan selesai. Kalau sudah selamat, kalau tidak mencari kecelakaan itu banyak juga kecelakaan di jalan tol ya. Tempat-tempat angker itu di jauh ada juga tempat-tempat yang angker jalan tol. Tapi kalau saudara di jalan bebas biasa, tidak ada bebas hambatan tempat di jalan tol. Mungkin hambatannya mungkin ada orang yang mobil di depan lambat, kita harus lambat, tenang. Ya, video ada orang lewat, kita harus tenang, lambat ngerem. Kita juga butuh harus tetap konsentrasi di sana. Tapi kita bisa menikmati sebentar, indah, berhenti sebentar mengasuh. Kita perlu juga mengasuh sesuatu. Kita bisa melangkah lagi, kita berhenti lagi, atau melihat tempat-tempat rekreasi, masuk istirahat, di rumah makan, istirahat, bisa banyak hal. Karena dalam hidup ini kita menjalani, kita harus berhenti menghadapi orang di depan, harus antri, harus bisa mengizinkan orang lain ya di depan kita. Tapi semua itu melatih hidup kita untuk melihat bagaimana yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Kita ikut dulu, tenang, santai. Ya, harga tidak banyak mahal yang kita keluarkan, itu kita bayarkan total. Kita bisa beraktivitas dengan baik sampai ke tujuan. Nah, kalau kita menonton pagi ini, pesan ini, berkaryalah dan jangan sampai semua usaha yang sudah kita kumpulkan, kita kerjakan itu habis silang, tidak laku, tidak berguna, dan kita tereliminasi dalam hidup. Tapi biarlah semua usaha yang kita kerjakan itu usaha yang benar, semua apa yang baik kita ceritakan itu kita lakukan dengan ceritakan. Semua usaha-usaha kecurangan yang pernah dilakukan, orang kan diceritakan, itu orang kenal orang hidup kenal. Tapi kalau kita pernah mengukir sejarah, kita menjadi orang yang baik, kita orang yang melakukan hal yang sesuai dengan ruhnya, dan orang kita nama baik yang dia tinggal. Kiranya melalui pesan ini, saudara bisa dikuatkan, saudara bisa semangat menjalani hari. Jangan khawatir, meskipun ada orang-orang yang coba berlaku tidak benar, ada orang-orang suka dengan shortcut di sisi kiri kanan kita, biarlah kita menjadi orang yang tampil beda. Yakinlah, semua hasil usaha kita tidak sia-sia. Semua jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Semua akan ditutup. Maka yang Maha Kuasa nantinya berkata, sahabat hamba, masuklah ke tempat yang disediakan. Kita akan disebut sebagai orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Kiranya saudara semangat menjalani hari sebagai orang yang dikenal oleh Tuhan. Selamat untuk tetap tekun. Selamat berjuang. Yakinlah perjuangan iman ini bisa kita tempuh sampai garis finish dan tidak ada yang sia-sia, karena segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kalau kita tidak mengasihi Dia, tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita komplain, protes. Demikian pesan renungan courage message bagi kita hari ini. Dan saudara semakin dikuatkan. Selamat beraktivitas. God bless you.